warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Oke, baik. Hari ini kegiatan kita adalah teman-teman Aliansi Perjuangan Rakyat akan melakukan konferensi pers terkait dengan sikap masing-masing organ yang kemudian tergabung dalam Aliansi Perjuangan Rakyat. Olehnya itu, untuk mempersingkat waktu, yang pertama saya persilahkan kepada Ketua Exo Partai Buruh Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan pernyataannya. Dengan ini dipersilakan. Oke, terima kasih seluruh kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hidup rakyat, hidup buruh, hidup buruh, hidup petani, hidup mahasiswa, hidup miskin kota. Hari ini kawan-kawan dari Aliansi Perjuangan Rakyat yang di dalamnya tergabung beberapa aliansi, beberapa konfederasi dan serikat-serikat kerja, antara lain ada dari DPD Serikat Pekerja Nasional SPM Provinsi Sulawesi Selatan, kedua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian DPC Federasi Serikat Buruh Kami Parho FSB Kami Parho Kota Makassar, kemudian DPP Gabungan Serikat Buruh Nusantara GSBN, kemudian DPD Serikat Buruh Nasional Indonesia SBNI Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian dari PPI Pergerakan Pelaut Indonesia Sulawesi Selatan, kemudian Forum Warga Makassar, kemudian FSPMTS Sulawesi Selatan. Jadi hari ini kawan-kawan dari Aliansi Perjuangan Rakyat Alpar akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan agenda aksi serentak yang akan dilakukan secara nasional, dan untuk di Sulawesi Selatan itu akan dilaksanakan pada tanggal 6, 7 dan 8 Desember 2021. Nah, mungkin untuk sebelum aksi tersebut beberapa kali sudah kawan-kawan melakukan aksi prakondisi untuk menuju ke aksi mogok nasional. Maka hari ini kita melakukan konferensi pers terkait dengan aksi mogok nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 6, 7 dan 8 Desember 2021. Dan hari ini juga kita akan membacakan keterangan pers atau siaran pers terkait dengan pelaksanaan aksi tersebut. Undang-Undang Cipta Kerja merupakan bentuk atau upaya pemerintah untuk mendegradasi hak rakyatnya. Setahun sejak ditetapkannya, Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah sangat merugikan rakyat, terutama kaum buruh. Banyaknya pasal-pasal dan juga PP turunan yang melegalkan penerapan sistem kerja yang menindas, yang membuat buruh pekerja saat ini berada dalam keterpurukan dan semakin jauh dari kesejahteraan. Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pemerintah turunannya mencerminkan bahwa pemerintah saat ini tidak lagi menjalankan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Untuk memperoleh kehidupan yang layak, maka harus dibarengi dengan perolehan upah yang layak pula. Namun yang terjadi saat ini ialah kenaikan upah minimum buruh pekerja sebesar 1,09% adalah hal yang sangat tidak manusiawi untuk tahun 2022 ini. Yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan terlalu kecil dan tidak cukup untuk kebutuhan hidup layak. Penetapan upah minimum berdasarkan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 lebih berpihak kepada pengusaha daripada kaum buruh serikat pekerja, padahal negara harusnya memproteksi hak-hak kaum buruh sebagai kelompok masyarakat yang rentan dan lemah. Penetapan upah minimum yang menggunakan formula
peraturan pemerintah nomor 36 ini juga tidak memiliki landasan hukum karena Undang-Undang nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh putusan MK nomor 91 PU garing Romawi 27 garing 2020. Dengan memaksakan PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan sangat mencerminkan penerapan sistem upah murah yang tidak lagi memperhatikan kebutuhan hidup yang layak bagi para buruh dan pekerja. Berdasarkan survei kami, hasil peninjauan kebutuhan hidup layak berada di angka Rp 4.481.285 rupiah. Sesuai dengan 64 komponen dan jenis kebutuhan hidup layak berdasarkan Permenaker nomor 18 tahun 2020. Padahal Kepnaker tersebut dibuat setelah pengesahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sedangkan upah minimum di Sulawesi Selatan dan di Kota Makassar saat ini angkanya berada sangat jauh dari angka kebutuhan hidup layak. Sampai saat ini, baik Dewan Pengupahan maupun pemerintah tidak berhak mengumumkan kebutuhan hidup layak yang seharusnya menjadi acuan penetapan upah minimum. Pasca perubahan sistem penetapan upah minimum berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kenaikan upah minimum di Indonesia sudah tidak layak, tidak lagi mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Hal inilah yang kemudian menjadi acuan kami untuk menolak kenaikan upah minimum tahun 2022 karena kami menilai penetapan kenaikan upah minimum ini sangat jauh dari kelayakan sesuai amanah konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang akan mendegradasi hak kaum buruh, kami akan melakukan mogok nasional dalam kurung Monas di beberapa titik dan dipusatkan di kantor Gubernur Sulsel dengan tuntutan 1. Cabut PP 36 tahun 2021 dan keluarkan klaster ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Tolak rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Selatan dan Dewan Pengupahan Kota Makassar. 3. Revisi SK Gubernur Sulawesi Selatan nomor 2511 garing 11 garing tahun 2021 tentang penetapan upah minimum tahun 2022 dan tetapkan kenaikan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar sebesar 10%. Dengan rencana mogok nasional dan tuntutan tersebut di atas, kami mengundang seluruh kawan-kawan wartawan media sekota Makassar untuk meliput konferensi pers kami yang akan kami laksanakan pada tanggal 2 Desember hari ini waktu pukul 14 waktu Indonesia bergerak sampai dengan selesai. Tempat sekretariat EPSPMI Perumahan Mahkamah Depak Bro. Jadi ini adalah merupakan konferensi pers yang dilakukan oleh kawan-kawan Aliansi Perjuangan Rakyat terkait dengan aksi mogok nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 6, 7, dan 8 Desember 2021. Terima kasih. Untuk sementara itu yang akan kami sampaikan. Mungkin kawan-kawan ada yang bisa menambahkan di kawan-kawan komite aksi. Silakan kawan-kawan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang buat teman-teman media yang hadir dan para peserta dari anggota yang hadir hari ini dalam konferensi pers kita. Konferensi pers hari ini terkait materinya sudah disampaikan tadi melalui press release kami. Saya ingin menambahkan terkait tentang informasi kegiatan mogok kerja nasional yang akan kami laksanakan pada tanggal 6, 7, 8 nanti. Dan ini kenapa mogok nasional? Karena bukan dilakukan hanya di Kota Makassar, tetapi di seluruh Indonesia. Beberapa hari ini sudah banyak daerah-daerah yang mengumumkan akan melakukan mogok nasional mulai tanggal 6 Desember. Itu pun juga di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Sesuai dengan siaran pers yang kami sebarkan kemarin sekaligus undangan konferensi pers bahwa tanggal 6 di Makassar juga akan kami lakukan mogok kerja secara nasional. Beberapa hari ini terakhir kami sudah memberikan bersosialisasi kepada seluruh pekerja buruh baik yang ada di kawasan industri Makassar maupun di beberapa titik-titik kawasan industri yang lainnya di Kota Makassar bahwa
mulai tanggal 6, 7, 8 akan ada mogok nasional, dan tentunya kami mengajak juga kawan-kawan yang belum tergabung dalam serikat pekerja serikat buruh untuk juga sama-sama melakukan mogok kerja, karena ini terkait persoalan hajat hidup kita semua ya, seluruh kaum buruh, bukan hanya anggota serikat yang akan kami perjuangkan, tetapi semua buruh yang ada di Sulawesi Selatan. Karena sudah sesuai dengan SK Gubernur 2511 itu, bahwa upah minimum tahun 2022 itu tidak naik. Dan kami dalam konferensi pers ini juga mau menyampaikan kepada seluruh buruh di Sulawesi Selatan bahwa tahun 2002 tidak ada kenaikan upah minimum. Nah, maka dari itu kami akan melakukan gerakan mogok nasional, karena ini baru pertama kali terjadi khusus dari Sulawesi Selatan di Indonesia upah minimum itu tidak naik. Ya, artinya kita tidak bisa berdiam diri melihat saja upah minimum itu tidak naik. Sedangkan hasil survei kami, kebutuhan hidup layak sesungguhnya kalau kita semua sadar selama ini ternyata jauh. Kenapa angkanya 4 juta, 4,4 juta jauh dari upah minimum yang ada saat ini? Karena memang pasca PP 78 disahkan dari tahun 2015 sampai hari ini, itu kebutuhan hidup layak tidak pernah lagi disurvei oleh Dewan Pengupahan. Kemarin juga saya mengkonfirmasi Dewan Pengupahan, dan memang Dewan Pengupahan baik Kota Makassar maupun provinsi itu sudah tidak lagi melakukan survei kebutuhan hidup layak. Padahal tugas Dewan Pengupahan itu adalah mengelola kebutuhan hidup layak kalau berdasarkan PP 78 selama 5 tahun ini untuk melakukan penyesuaian kebutuhan hidup layak. Di PP 36 kemarin kenapa kami tolak? Karena tidak ada lagi kebutuhan hidup layak. Padahal kenaikan upah minimum ini bukan naik gaji. Kalau kita mau berbicara penjelasan secara bahasa umum ya, upah minimum naik bukan naik gaji tetapi penyesuaian. Nah, kalau kita menghitung sudah bukan penyesuaian lagi tetapi penurunan upah. Walaupun angkanya tidak naik tetapi inflasi kita kan naik, harga barang naik terus. Dan ternyata karena kebutuhan hidup layak sudah lama tidak disurvei, makanya membludak. Bedanya selisih antara kehidupan hidup layak saat ini dengan upah minimum itu di atas angka 1 juta. Makanya kalau hari ini pemerintah mengatakan upah sudah tinggi, gaji sudah layak, nah itu pembodohan gitu. Pembodohan karena ya mereka hanya mengacu pada aturan-aturan yang dibuat oleh orang-orang di atas, khususnya PP 36. Nah itu mungkin penyampaian saya. Ya, intinya konferensi pers kami hari ini untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, untuk bersiap-siap 678 akan ada mogok nasional, dan tentunya akan ada hal-hal yang gangguan khususnya lalu lintas dan lain-lain. Kenapa kami melakukan konferensi pers untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk bersiap-siap agar tidak ada yang merasa terganggu. Jadi saya kira itu dari saya. Mungkin ada kawan-kawan yang lain, saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kawan-kawan media yang sempat hadir pada konferensi pers Aliansi Perjuangan Rakyat menuju mogok nasional tanggal 6 sampai tanggal 8 Desember 2021. Mungkin singkat saja, hanya ingin mempertegas apa yang disampaikan kawan-kawan tadi, bahwa kami menghimbau kepada seluruh kawan-kawan buruh khususnya untuk wilayah Kota Makassar untuk bersiap-siap bersama-sama dengan Aliansi Perjuangan Rakyat untuk turun pada tanggal 6 sampai tanggal 8 mogok nasional, tinggalkan ruang industri, dan kita sama-sama tumpah ruah ke jalan menyampaikan apa yang seharusnya kita sampaikan, di mana kita pahami bahwa khususnya di Sulawesi Selatan ini tidak ada kenaikan upah minimum, dan ini yang pertama kalinya. Olehnya itu
tidak boleh kita biarkan ini terjadi. Tentunya kita berharap kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan, untuk merevisi SK penetapan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan dan menaikkan minimal 10%, dan juga untuk mengawal penetapan upah Kota Makassar yang hanya naik sekitar 1,9% atau nilainya sekitar 39.000. Kami minta juga kepada Gubernur untuk menetapkan upah minimum Kota Makassar seminimal mungkin 7 sampai 10%. Karena ketika berbicara upah minimum yang khususnya di Provinsi Selatan ini hanya ada 3 kabupaten yang bisa menetapkan upah minimum kota. Artinya ketika upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan naik, di luar 3 kota ini tidak ada kenaikan sama sekali. Misalnya Maros yang dekat dengan Kota Makassar, Goa yang dekat dengan Kota Makassar yang wilayah-wilayah industri ini. Artinya tidak ada kenaikan, padahal kebutuhan hidup layak di wilayah ini kan jelas seperti hasil survei kita. Kami di Aliansi Perjuangan Rakyat itu sekitar 4.400.000. Nah, ketika ini tidak naik, artinya ini menjadi sebuah bumerang bagi kaum buruh, khususnya kaum pekerja. Sekira itu sekali lagi menghimbau kepada kawan-kawan untuk ayolah kawan-kawan sekalian yang ingin perubahan, kaum buruh, petani, nelayan, semuanya kita sama-sama turun ke jalan menyampaikan aspirasi politik kita. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung saja sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, bahwa kami dari Aliansi Perjuangan Rakyat yang tergabung beberapa organ di dalamnya, saya sendiri dari Gabungan Serikat Buruh Nusantara. Yang pertama, saya ingin menghimbau kepada teman-teman pekerja atau buruh di seluruh wilayah Kota Makassar, utamanya yang berada di dalam kawasan industri Makassar atau KIMA. Mari kita sama-sama turun terlibat dalam aksi mogok nasional tanggal 6, 7, dan 8 Desember 2021. Kenapa kita mau mogok nasional? Karena rupanya kebijakan daripada pemerintah lewat Undang-Undang Omnibus Law nomor 11 tahun 2020, kemudian diturunkan di PP 36 tahun 2021, juga dipertegas dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja tahun 2021 yang membuat kita buruh semakin tidak bisa merasakan apa yang diistilahkan sebagai kesejahteraan. Sudah sampaikan tadi bahwa sebenarnya bukan hanya sekedar tidak ada kenaikan upah dalam hal ini UMP, tapi malah terjadi penurunan. Karena upah tidak naik sementara kebutuhan pokok dasar itu jauh hari sebelum upah ditetapkan tidak naik, itu sudah naik semua harga-harga. Harga 9 bahan pokok naik, dan yang lain-lainnya juga ikut naik, termasuk BBM kan sudah lama naik. Premium sudah tidak ada di SPBU, malah diganti dengan Pertalite. Jadi saya menghimbau kepada teman-teman pekerja, mari kita sama-sama turun ke jalan tanggal 6, 7, 8. Kita memperlihatkan bahwa kita menolak apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah, yaitu tentang Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 Omnibus Law. Yang kedua, kami juga sampaikan kepada
Gubernur Sulawesi Selatan yang telah menetapkan upah minimum provinsi lewat SK-nya nomor 2511 untuk merevisi kembali tentang penetapan upah minimum provinsi tersebut, dan juga agar dalam menetapkan upah minimum Kota Makassar tidak menggunakan PP nomor 36 tahun 2021 sebagai acuan penetapan upah, tapi sesuai dengan apa yang kami tuntut, acuannya adalah kebutuhan hidup layak. Dan setelah kami dari Aliansi Perjuangan Rakyat melakukan survei, ternyata kebutuhan hidup layak pekerja yang kami temukan lewat survei adalah 4.400.000 rupiah. Maka sangat wajar ketika kami menuntut agar Gubernur Sulawesi Selatan menetapkan upah minimum baik provinsi maupun upah minimum Kota Makassar itu minimal 7%, 7 sampai 10% dari upah tahun 2021. Saya kira cukup sekian dari saya. Silakan yang mau menambahkan. Sebagai serikat pelaut sebetulnya punya satu kepentingan yang sama dengan teman-teman baik di sektor industri, pertokohan dan lain sebagainya. Tentunya soal secara umum teman-teman PPI Sulawesi Selatan turut mendukung perjuangan pemogokan dan juga akan melakukan seruan-seruan solidaritas, dukungan seluas-luasnya mewakili teman-teman pergerakan pelaut Indonesia di seluruh Indonesia terkait dengan pemogokan tahun 2021. Nah, sudah banyak yang disampaikan oleh teman-teman di mewakili serikat-serikat dan juga bagian dari Aliansi Perjuangan Rakyat. Kemungkinan tanggal 6, 7, dan 8 bukan hanya saja di sektor perburuhan, harapannya bahwa pemogokan ini akan mendapat dukungan seluas-luasnya dari seluruh komponen masyarakat, di dalamnya mahasiswa dan juga petani, bahkan seluruh sektor-sektor rakyat yang lain, karena ini berkaitan langsung dengan bagaimana produktivitas dan perkembangan pasar di tanggal 6, 7, sampai 8 nanti, dan itu berkaitan langsung dengan hajat hidup seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya memang solidaritas dan dukungan seluas-luasnya dibutuhkan untuk mendukung kenaikan upah sesuai dengan tuntutan yang dilakukan oleh Aliansi Perjuangan Rakyat dan seluruh rakyat yang menyatakan sikap bahwa tanggal 6, 7, 8 akan melakukan pemogokan sesuai tuntutannya, yaitu kenaikan upah sebesar 10%. Saya kira itu dari saya secara singkat. Intinya selaku perwakilan dari PPI Sulawesi Selatan dan juga punya kepentingan yang sama sebagai kelas pekerja, sebagai kelas buruh, kami mendukung penuh perjuangan serta terlibat secara langsung dalam aksi pemogokan tanggal 6, 7, sampai 8. Saya kira sekian, selamat siang dan hidup buruh. Hidup. Saya kembali. Oke, baik. Itulah tadi pernyataan sikap dan konferensi pers dari seluruh organ yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Rakyat. Selanjutnya mungkin saya serahkan kepada teman-teman media yang ingin mau bertanya, dipersilakan. Rencana tempat aksinya itu Pak, aksinya kedudukannya di mana-mana saja. Iya, kalau rencananya itu di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan, kita rencana akan langsung di depannya di jalan ya, poros kita rencana akan tutup satu jalur. Namun kalau misalnya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga tidak mau mengindahkan tuntutan kami, apa boleh buat, targetan kami simpang 5 bandara. Itu yang ingin saya sampaikan. Cuma ada 2, depan Gubernur atau simpang 5 bandara, itu saja. Iya. Iya.
Ya, saya tambahkan juga terkait titik aksi. Kalau pusat titik aksinya kita fokus ke kantor gubernur karena kebijakan ada di sana. Cuman titik-titik mogok beberapa area-area perindustrian itu tentunya ada. Misalkan khususnya Gima pastinya, Tol Sutami di sekitaran Gatot Subroto baru juga di situ ada beberapa gudang-gudang yang tentunya akan menjadi titik-titik mogok. Cuma intinya massa nanti akan dipusatkan ke kantor gubernur semuanya. Ya, kalau titiknya banyak ya. Di sentral juga ada beberapa toko-toko yang bergabung yang kemungkinan juga akan ada titik-titik mobilisasi di sana, termasuk sepanjang perintis kemerdekaan Urip juga ada beberapa toko-toko yang akan bergabung dengan mogok. Intinya beberapa titik-titik pusat-pusat industri di Kota Makassar itu akan ada menjadi titik-titik kumpul bagi para peserta-peserta mogok nasional nantinya yang akan dibawa bergeser seluruhnya ke kantor gubernur. Cuman titik-titik inti yang menjadi titik kumpul kami sedang sementara mengkonsolidasikan di beberapa titik yang strategis buat menjadi konsentrasi titik kumpul massa nantinya. Saya kira itu tambahan buat titik-titik aksinya. Masih ada yang mau bertanya? Bagaimana? Ya, saya membuat closing statement. Kalau saya ada pertanyaan, saya serahkan kepada Ketua Exco Provinsi Sulawesi Selatan Partai Buruh. Ya, terima kasih. Jadi yang perlu kami sampaikan di sini adalah bahwa ada hal yang paling sangat prinsipal mengapa tuntutan dari Aliansi Perjuangan Rakyat ini menjadi logis dan sangat rasional untuk bisa dijalankan oleh para pemangku kebijakan. Kenapa? Karena dengan adanya hasil putusan dari uji materi Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sudah sangat jelas sekali dikatakan bahwa undang-undang tersebut sangat inkonstitusional. Dalam bahasa hukumnya menjadi inkonstitusional bersyarat. Artinya apa? Ada sebuah proses atau suatu prosedural dalam proses pembentukan undang-undang yang kemudian dilanggar, yang kemudian dilanggar oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini. Namun kemudian ini tetap dijalankan. Nah, artinya apa? Ini adalah undang-undang yang sangat begitu dipaksakan untuk bisa dijalankan di Indonesia. Namun itu adalah merupakan hal yang paling sangat inkonstitusional. Itu seperti itu penafsirannya. Makanya kemudian bahwa berdasarkan kepada hasil itu, seluruh turunan dan kebijakan yang dibuat mulai dari peraturan pemerintah hingga penetapan upah di tingkat provinsi itu harusnya bisa ditinjau ulang atau bisa ditinjau kembali, karena itu sudah sangat jelas itu dikatakan bahwa hal-hal yang sifatnya strategis, sedangkan persoalan klaster upah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu khususnya adalah klaster ketenagakerjaan, upah itu adalah merupakan hal yang paling sangat strategis, sehingga sangat wajar dan sangat layak apabila SK Gubernur Sulsel nomor 2511/11 tahun 2021 itu memang harus dicabut dan kemudian diganti dengan kebijakan upah yang lebih pro ke buruh, yang lebih pro kepada pekerja dengan menaikkan 10%. Dan itu menjadi hal yang paling sangat layak bagi kami, para pekerja, para buruh untuk menuntut hal itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kami meminta maaf kepada seluruh warga Sulawesi Selatan, dalam hal ini warga Kota Makassar, karena kemungkinan besarnya di tanggal 6,
7 dan 8 Desember itu mungkin kita akan terganggu dengan aksi pemogokan nasional yang dilakukan oleh kawan-kawan aliansi perjuangan rakyat ini, karena ini akan sifatnya sporadik di beberapa tempat dan di beberapa wilayah, dan sentrumnya itu akan ada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Saya kira ini penyampaian kami kepada seluruh elemen rakyat yang akan ikut bergabung dan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, sekiranya hal ini kemudian bisa menjadi makmum, karena ini adalah merupakan tuntutan hal yang dilakukan oleh kawan-kawan untuk menuntut hak-haknya untuk dapat penghidupan yang lebih layak di Republik ini. Demikian, terima kasih kepada seluruh kawan-kawan sekalian. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tunggu.